Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur wa ba'd. Ayuhal muhtaramun, azani Allahu ajma'in, jamaah yang berbahagia. Bersyukur kita pada Allah di hari Ahad yang mulia ini kita bisa melanjutkan kaji kita tafsir surah Al-A'raf dari tafsir Ibnu Katsir, mulai dari ayat 136. Alhamdulillah ya, nanti sampai ayat berapa, nah nanti kita ngikutin waktunya lah insyaallah. Ayat-ayat sebelumnya kita sudah ketahui bersama, menceritakan tentang, mengkisahkan tentang perjalanan seorang Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Tipu daya Fir'aun dengan pasukan para penyihirnya bisa ditaklukkan karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirim tongkat itu bisa berubah menjadi ular yang besar. Ya. Bahkan saking besarnya ular itu, ya, mulutnya setinggi orang berdiri, masya Allah. Ya. Sehingga menghabiskan, ya, tukang-tukang sihir yang kemarin jumlahnya, ya, jumlahnya adalah 100.000 lebih para penyihir. Ya, kita bisa bayangkan segede apa, masya Allah. Ya. Yaitu namanya mukjizat, ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yakni Nabi Musa alaihi salam, menghadapi barangkali kesombongan Fir'aun dan dan kaumnya, ya, dan pejabat-pejabatnya. Haman berikutnya adalah kaum. Mereka menyiksa, ya, sebelumnya ya, menyiksa, mengusir, ya. Bahkan pejabat-pejabatnya selalu memprovokasi Fir'aun, ya. Apakah engkau akan melepaskan, ya, membiarkan Fir'aun ini melakukan tipu daya kepada masyarakat? Oh enggak, kami akan menghukum dia, ya. Kami akan memberikan hukuman kepada mereka, ya. Berikutnya, ayat berikutnya Allah SWT juga sudah memberikan hukuman berupa tufan, ya. Hujan yang luar biasa beserta angin. Sekarang nama tofan jadi nama senjata yang ada di Palestina, ya. Tofan apa itu namanya, ya. Masya Allah. Allah kirimkan juga wajaron, ya, belalang. Jadi belalang ada di rumah, dimanapun pokoknya mereka buka makanan ada belalang. Wal kummala, dan apa ini, hewan yang kecil-kecil. Orang kampung mungkin namanya rongat atau apa ya, pokoknya yang kecil-kecil, kutu, ya.
kutu. Ya. Indonesia pernah diserbu oleh kutu, sekutu. Sekutu, pasukan sekutu kan, Masya Allah. Pasukan sekutu itu mungkin bahasanya dari sini juga ya, sekutu, Masya Allah ya. Wadufadi'a dan kodok. Oh, di mana-mana ada kodok, Masya Allah. Ya. Kayak apa yang menjijikkan gitu ya, Masya Allah. Wadama dan juga darah ada di mana-mana, Masya Allah. Kayak apa itu ya? Umat-umat sebelum baginda Nabi Muhammad SAW hukumannya mengerikan, ya, mengerikan. Alhamdulillah, ya, semengeri-ngerinya hukuman Allah kepada umat Muhammad Rasulullah, kita bisa mengantisipasi sepertinya. Ya. Walaupun hukuman itu antara hukuman dengan nikmat menjadi satu, jadi satu, enggak, sehingga sulit mendeteksi ya, apakah ini benar-benar sebuah nikmat itu ujian atau nikmat kita juga nggak tahu. Masya Allah ya. Nah, sampailah kita kepada ayat ini, Masya Allah. Jadi hukuman-hukuman itu ternyata tidak membuat Fir'aun dan kaumnya ini insaf. Ya, luar biasa. Mereka masih terus mengejar-ngejar Nabiullah Musa dan kaumnya. Sampailah kepada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Fantaqamna, maka kami menghukum minhum mereka, fa'aghraqnahum, dan kami tenggelamkan mereka. Masya Allah, ini sudah puncak dari hukuman itu. Ditenggelamkannya di mana? Fil yammi, di lautan yang dalam. Bi'annahum, disebabkan karena mereka kazzabu, mereka sama mendustakan biayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayatnya apa? Ayatnya tentang memberikan peringatan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Berikutnya ayatnya adalah tanda-tanda hukuman yang begitu banyak tadi. Ya. Wa kanu, dan mereka anha, terhadap ayat-ayat kami, ghafilina, sama melupakannya. Masya Allah ya, naudzubillah min dzalik. Wa aurasna, setelah mereka ini ditenggelamkan, ya, Fir'aun dan kaumnya ini ditenggelamkan, Allah kemudian wa aurasna, dan kami wariskan al-qauma, kepada kaum, allazina, yang mana kaum itu, kanu, mereka adalah
yustad'afuna, yang dilemahkan, ya, yang dihina Fir'aun dan kaumnya, ya, mereka ini lemah posisinya, tidak dianggap, orang-orang yang tidak dianggap ini orang-orang yang lemah, ya. Tapi mereka ini beriman. Masyariqal ardi, yang ada di kawasan sebelah timur, wa magharibaha, dan yang ada di kawasan sebelah barat. Allati, yang mana masyariqal ardi wa magharibaha tadi, tanah timur dan tanah barat tadi, barakna, kami berikan keberkahan, fiha, di dalam tadi daerah tadi, timur dan barat tadi. Wa tammat, dan sempurnalah kalimatu rabbika, kalimah Rabb kalian, al-husna, yang baik, ala bani Israil, terhadap bani Israel, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Wa dammarna, dan kami hancurkan, makana, apa yang ada, yasna'u, yang mereka bangun oleh Fir'aun dan sebagainya, dihancurkan pula oleh Allah. Selain Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan, ya, warisan-warisan bangunannya ikut dihancurkan. Yasna'u Fir'aun, yang Fir'aun bangun, wa qaumuhu, dan kaumnya, ya, pengikut-pengikutnya. Wa ma kanu, dan Allah juga hancurkan apa yang mereka ya'risuna, tumbuhkan, ya, bangunannya semakin tinggi, ya, apa ini, fasilitasnya semakin berkembang. Ya'risun, ya'risun itu sesuatu yang tumbuh terus, ya, tumbuh terus, berkembang terus, ya'risun. Nah, mari kita baca beberapa catatan tafsirnya. Allah mengabarkan, yakhbiru ta'ala annahum lama atau, ya, tatkala mereka ini, ya, melakukan apa, ya, melakukan pelanggaran, ya, wa tamarradu, dan mereka ini menolak, ya, melampaui batas. Tamarradu ini menolak yang melampaui batas, ya, benci yang melampaui batas, kasar yang melampaui batas, ya kan, tidak sekedar apa ini, mengawasi anak-anak laki-laki, tapi membunuh sekalian. Bayangin, Masya Allah, ya. Jadi kita bisa bayangkan, ya, peradaban kehidupan ini pernah ada kekerasannya, ya. Anak laki-laki atau ibu yang hamil diawasi, bukan diawasi agar dikasih, iya, apa namanya, asam sulfat biar kuat, bukan. Tapi diawasi untuk apa? Kalau yang lahir lagi dibunuh. Masya Allah, kayak apa ini, luar biasa ini. Kita masih bicara tentang stunting. Zaman Fir'aun enggak diawasi untuk dibunuh. Karena apa? Ya, dimungkinkan nanti Fir'aun akan dikalahkan oleh pasukan laki-laki. Masya Allah, ini peradaban yang melampaui batas ini, ya. Mereka melampaui batas ma'a ibtilaihim iyahum, ya, melampaui batas dengan
hukuman cobaan yang mereka buat. Bil ayati al mutawatirah. Ya, ayat-ayat Allah, ya, peringatan Allah, ya. Sebentar. Mereka lawan, masya Allah, ya. Bil ayatil mutawatirati wahidah ba'da wahidah. Satu ayat ditolak, ayat yang lain ditolak lagi, ya. Kan terkenal Nabiullah Musa itu diberikan suhuf Ibrahim wa Musa, ya, belum berupa kitab, nah, satu bundel belum, suhuf, lembaran-lembaran kirim untuk diberikan peringatan, ditolak. Diberikan ujian tobat, ujiannya hilang, kumat lagi. Terus begitu itu, masya Allah, kayak apa ini? Ya. Bi-ikhra'iyahum fi alimin wa huwa al-bahru alladzi faraqahu li Musa. Maka sampai kemudian karena penolakan mereka yang melampaui batas itu, Allah menenggelamkan mereka. Untuk apa? Memisahkan, ya, mereka Fir'aun dan kaumnya tadi dengan kehidupan Nabiullah Musa alaihissalam beserta kaumnya. Artinya kalau terus-terusan dibiarin, wah, merusak, habisin aja. Masya Allah. Wajawazna wa banu Israila ma'ahu. Tapi Allah menyelamatkan, ayat berikutnya nanti kita bisa baca, ya. Menyelamatkan Nabiullah Musa dengan kaumnya. Jadi mereka ditenggelamkan, ya, dikembalikan lagi lautan yang terbelah tadi, ya, kembalikan setelah Nabiullah Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita mungkin lautannya sudah tidak ada. Apa cobaan yang seperti lautan sudah tidak ada, ya. Tongkat yang menjadi ular juga sudah tidak ada, ya. Cobaannya mungkin sekarang berubah dalam bentuk yang lain. Begitu juga Allah mengirimkan keselamatan, ya. Memang tidak ada nabi, tapi Allah kirimkan orang-orang soleh yang siap, ya, orang-orang soleh yang selalu mengingatkan, ya. Dan kalau kita baca, orang soleh yang selalu mengingatkan kadang juga mengalami, ya, ujian yang berat. Wa nuridu an namunna, jadi dalam surat Ad-Dukhan, ya. Dan kami menginginkan, menetapkan an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, ya. Menginginkan kami memberikan nikmat kepada orang-orang yang, ya, terlemahkan tadi kan ada ayat tadi, ya. Kanu yustad'afuna masyariqal ardh. Ya. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang lemah, yang terzalimi, ya. Makanya di dalam hadis Nabi sampai kemudian, ya, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena dia tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang sedang merasa terzalimi, doanya makbul, ya. Makanya
Rasulullah menyebutkan berhati-hatilah terhadap orang-orang yang terzalimi, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang diuji, ya. Karena apa? Doanya terkabulkan mereka. Ya. Walaupun karena tingkat kesabaran orang yang terzalimi, ya, seringkali tidak tega mendoakan jelek, ya. Mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi. Selalu orang yang terzalimi bisa menghibur dirinya, sabar. Ini adalah ujian dari Allah. Masya Allah, ya. Umat ini banyak begitu, ya. Udahlah, sabar aja. Gak tega mau mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi itu. Dan itu adalah akhlak, ya, akhlak yang mulia. Wahum Banu Israil, mereka adalah yang terzalimi tadi adalah, ya, Bani Israel yang mereka tinggal di timur masyarik, ya, masyarikul ardi wa magharibah. Kama qala ta'ala, ya, tadi, ya, yastaqamuna fil ardi wa naj'alahum, ya, dan kami jadikan mereka a'immatan, para pemimpin-pemimpin. Ya, Bani Israel luar biasa, ya, sampai hari ini memimpin, ya, apa barangkali perubahan dunia ini, ya. Ada yang jelek, ya, mereka memimpin juga gitu. Ada yang baik. Sekarang kawasan itu menjadi pusat perhatian dunia. Seperti apa mereka ini? Masya Allah, ya. Orang Palestina yang terzalimi, ya, mampu, ya, bertahan melawan, ya, adik kuasa negara yang didukung oleh pamannya. Ya, paman itu memang suka mendukung. Paman Sam, ya. Paman Sam terkenal, ya, mendukung. Masya Allah, ya. Saya semalam membaca, melihat sidang di PBB, ya. Semua negara, ya, mendukung untuk memberikan bantuan seluas-luasnya kepada warga Palestina, tapi sang paman abstain, ya, di sidang PBB. Masya Allah. Ya, itulah dunia, ya. Kadang-kadang begitu tuh, Masya Allah, ya. Wa numakkina, Masya Allah. Wa naj'alahum warisin, dan kami jadikan mereka itu orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Kemuliaan-kemuliaan, atau mewarisi kawasannya itu. Ya. Wa numakkina, dan kami akan mentamkin, menguatkan mereka, memberikan posisi lahum kepada mereka fil ardi, di dunia. Bayangkan, ini umat yang kecil, ya, sekarang menjadi perhatian dunia. Ya, ada sekutunya yang mendukung. Wa nara fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan kami melihat Fir'aun dan juga Haman serta bolo bantuannya, ya, pasukannya, minhum, di antara mereka adalah yahzarun, ya, orang-orang yang khawatir, takut kehilangan kekuasaannya. Karena takut kehilangan kekuasaan, maka, ya, mereka memberikan barangkali hukuman, ya, intimidasi kepada masyarakatnya. Masya Allah, masyarakat jadi tidak bebas, ya, mereka selalu diawasi, dikejar-kejar, dan lain sebagainya. Wa qala ta'ala kam taraku min jannati wa uyun. Ya, berapa banyak, ya, mereka meninggalkan jannatin, ya,
taman-taman mereka. Namanya juga penguasa ya. Tidak mungkin rumahnya hanya 100 meter. Mungkin 1.000, 2.000 ya, atau 5.000 beserta taman-tamannya. Di situ ada kolam, ada barangkali pohon-pohonan bunga yang indah. Ya, namanya penguasa ya. Wa uyun, dan juga ya barangkali sesuatu yang dilihat itu menjadi indah. Ya, mungkin lukisan-lukisan ya. Sesuatu yang indah. Wa zuru'in, dan ya tanaman-tanaman, buah-buahan. Pasti ya. Ya kalau kita ya karena tanahnya 100 meter ya paling tanamannya lidah buaya ya. Ya, tapi orang-orang yang penguasa yang kaya ya di dalamnya ada sampai ada buah-buahan, ada mangga, ada jeruk, ada apalah yang pokoknya yang mereka inginkan lah. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan ada di situ. Ya, buah-buahan ada di situ. Ya, sekarang saja kalau kita lihat ya, masya Allah, ya banyak. Ya, para sultan barangkali begitu ya, istana-istana. Ya, yang dikoleksi bukan cuma sepeda, mobil, masya Allah, ratusan mobil. Gimana cara naiknya? Ya, mungkin satu mobil hanya sekali dinaikin, habis itu lupa. Masya Allah. Macam-macam lah pokoknya, luar biasa. Mana tadi? Ya. Disebutkan wa zuru'in wa maqamin karim, ya, dan tempat rumah istana yang hebat, karim, yang mulia, yang megah, istana yang megah. Ya, namanya juga sultan, penguasa ya, orang kaya, dia punya segalanya ya, maka ya tempatnya, istananya adalah istana yang hebat ya, yang gak pernah panas ketika musim panas, yang tidak dingin ketika musim dingin hangat, musim panas dingin. Masya Allah ya. Udah pernah masuk ke istana ya, udah ya, kalau ada yang sudah boleh bercerita. Saya belum pernah soalnya. Zaman mahasiswa kalau demo mendekat istana diusir. Aduh, kalau bisa paling banter masuk ke posnya. Wa ni'matin wa na'matin fiha fakihin, dan nikmat-nikmat yang ya ada di istana itu ya, fakihin, yang bisa dinikmati. Masya Allah. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin, dan begitulah kami wariskan ya, seperti itu kok ya, kaum yang akhir ya. Wa anil Hasan al-Basri wa qadada fi qawlihi masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, yang dimaksud dengan wilayah timur dan wilayah barat yang diberkahi menurut Hasan al-Basri yakni As-Syam, negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang ya, sekarang ini ya meliputi Syria, Palestina, Mesir, dan Yordania. Nah, itu negeri Syam. Nah, negeri Syam ini yang memang di dalam hadis Nabi disebutkan negeri Syam. Di dalam kisah Nabi juga demikian kan ya, orang-orang kita iwas soif. Nah, kalau musim panas ya, itu ke barat, begitu nggak salah ya. Musim dingin ke timur. Ya, ke wilayah ini, masya Allah, ya, wilayah yang
memang ada di dalam Al-Quran. Ya. Masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Nanti bapak-bapak bisa membaca di buku negeri-negeri di akhir zaman. Di antaranya disebutkan bagaimana kondisi negeri Syam dengan banyak dalil ayat dan hadis-hadis. Nah, sekarang negeri Syam dalam perkembangan dunia modern ada beberapa nama tadi. Negeri ini memang ini kawasan yang sudah sangat lama ini. Ya, mewariskan banyak peradaban manusia sampai hari ini. Luar biasa ya. Peradaban apa? Ya sekurangnya ya dari negeri ini, yakni peradaban diturunkannya para nabi dan rasul. Kalau Yunani meninggalkan warisan para filosof, ya, kawasan Syam meninggalkan para nabi. Dengan apa? Dengan kitab-kitab sucinya. Kalau Yunani ya meninggalkan falsafah ya. Ada Plato, ada Sokrates, ada Pitagoras dan sebagainya. Di timur ada peradaban mulia, yakni peradaban para nabi. Kita tahu sendiri Nabiullah Ibrahim ya, sebagai puak dari bangsa Arab ya, juga berasal dari Palestina. Allah wa aurasna, diwariskan oleh Allah SWT. Sehingga kok sampai hari ini punya kekuatan, kecanggihan, kesabaran dan sebagainya. Karena apa? Memang sudah melalui pergantian luar biasa gitu ya. Memang ini yang jelek, wah, gak keturunan jeleknya, masya Allah. Baik, kita pindah ke ayat berikutnya ini. Wajawasna, dan kami seberangkan. Kami selamatkan, diseberangkan tadi kan Fir'aun dan kaumnya tadi ditenggelamkan di laut tadi. Siapa yang diseberangkan? Bibani Israil, yakni anak keturunan Bani Israel, rombongan yang anak, yang ibu, yang bapak, orang tua ya, diselamatkan bersama Nabiullah Musa. Al-Bahro, diseberangkannya di mana? Al-Bahro, di laut. Tapi Allah uji orang-orang yang diseberangkan ini, ternyata Allah uji lagi nih. Jadi yang pengikutnya Nabiullah Musa yang diseberangkan dan diselamatkan itu diuji. Fa'atau, mereka ini sampainya kemana? Ala qaumin, sampai kepada kaum yakufuna, yang mana kaum itu menyembah, menetap barangkali gitu ya. Kalau bahasa kita kan iktikaf dari sini nih. Yakufuna, beriktikaf. Ya, kaum yang menyembah, gampangnya begitu, ala asnamin, menyembah berhala. Allah Akbar. Allah uji juga ini. Yang sudah diselamatkan Allah uji lagi ya. Diujinya ketemu sama kaum yang menyembah berhala ya. Ala asnamin lahum ya, mereka ketemu. Masya Allah, alhamdulillah ya, ini begitulah Allah skenarionya ya. Yang diselamatkan diuji lagi, barangkali diperas lagi ya. Qalu, melihat, mereka ini melihat ada kaum yang menyembah
berhala, ngomong sama Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, ij'al, jadikanlah lana kepada kami ilahan Tuhan, kama sebagaimana lahu mereka itu alihatun punya Tuhan. Wah, ini kurang ajar juga ini ya. Oh, udah diselamatkan malah minta kepada Nabi Musa, tolong dong kami dibuatkan Tuhan sebagaimana Tuhan mereka. Qala Nabiullah Musa menjawab, innakum sesungguhnya mereka itu kaum ya, tajahaluna yang bodoh, yang tidak mengetahui sifat-sifat Rabb kalian. Ya. Masya Allah, ini ngeyelnya sifat manusia begitu ya. Habis diselamatkan lupa ya. Malah pengen dibuatkan Tuhan kembali sebagaimana mereka. Ini sifat manusia ini. Mengapa kemudian tradisi kita, peradaban kita ya, selalu ya, mendorong setiap kita untuk belajar tolakul ilm. Karena apa? Yaitu al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan ya, khata' salah dan lupa. Al-insanu ya, itu makna lainnya an-nisyan. Orang yang makhluk yang sering lupa. Disebut manusia karena sering lupa. Lupa terhadap apa? Lupa terhadap ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Inna haula'i, sesungguhnya mereka ini ya, mereka orang-orang yang menyembah berhala tadi itu mutabarrun, adalah orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, mahum fihi ya, terkait dengan apa yang mereka lakukan. Ini orang yang nanti akan dihancurkan oleh Allah. Kalian ini diuji, yang sabar. Wabatilun, dan tertolak. Ya, orang-orang yang tertolak. Maksudnya orang-orang yang menyembah berhala adalah orang-orang yang tertolak. Apa yang tertolak? Makanu ya'malun, apa yang mereka perbuat. Ya. Di dalam banyak ayat ya, orang yang menyembah selain Allah ya, kita sebut dengan orang musyrik ya, adalah orang-orang yang ditolak amalnya ya, ditolak amalnya ya, ditolak ya, nilai perbuatannya nggak ada nilainya, kosong. Mengapa? Karena mereka melakukan itu tidak karena Allah Subhanahu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kalian menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka benar-benar ya, amal kalian itu ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak mudah karena orang yang punya ilmu seringkali terjebak dalam kesirikan. Ya, kesirikan. Dia berhasil dikatakanlah ini karena ilmu. Karena ilmu yang aku miliki. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Bisa melakukan sesuatu, menemukan sesuatu, ya, alasannya ya, ini karena ilmu yang aku miliki. Masya Allah. Wa ma utitum min ilmin ya. Qarun ya, ketika sukses ya, diingatkan ya, untuk ya itu adalah Allah, kata miliki. Ini hati-hati ya, kita ya di rumah tangga ya, barangkali ya, ini musim ngambil rapot ya, sederhana kan, ambil rapotnya bagus
ya kumlot, mungkin anaknya muncul di dalam benak, anaknya siapa? Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong emaknya? Masya Allah, muncul kadang-kadang ya. Ini karena hasil beberapa hari saya gembleng, sehingga dia jadi terlupa. Hada min fadlillah. Kesuksesan ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Makanya sampai-sampai kita salah melakukan sesuatu saja ya, qadarallahu wa masya'a. Ini adalah takdir dari Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak buru-buru ada kesalahan, langsung ini gara-gara kamu, gara-gara kamu nyuting. Enggak ya, qadarallahu wa masya'a fa'ala. Ini adalah takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mungkin di keluarga pasti begitu ya, pasti begitu, suka ada ya keributan kecil ya, disebabkan apa? Salah ya, kesalahan, macam-macam kesalahannya ya, banyak macam-macam lah pokoknya ya. Bahkan baginda Nabi menyebutkan ya, kalaulah ada yang hilang sekalipun, ada yang hilang ini ya, maka ya mungkin ada yang salah juga ya. Kita sebagai orang yang beriman harus terucap pertama kali, Allahumma ajir fi musibatik wakhluf khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang baru terjadi. Ya, ya? Musibah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah hati-hati dan sebagainya. Apa yang kita bisa ungkapkan? Allahumma ajir fi musibatik. Ya Allah, gantilah ya, berikanlah pahala atas musibah. Karena apa? Boleh jadi musibah ini kalau tidak didekati, disikapi dengan iman kepada Allah, dia tidak sekedar menjadi musibah, tapi menjadi sesuatu yang sangat negatif. Ya, Allahumma ajir fi musibatik wakhluf khairan minha, dan gantilah yang lebih baik. Boleh jadi diganti yang lebih baik ya barangnya itu jadi lebih baik, atau juga diganti oleh Allah penerimaan kita yang lebih baik kan ya, ikhlas. Saya adalah sumber dari kesedihan kayak tadi, ya, sukses ya, berhasil melakukan sesuatu dan sebagainya, kan sesuatu yang ringan-ringan ini ya, dan orang wajar lah gitu ya, wajar, Masya Allah ya. Mana tadi ya, wabatilum makanu ya'malun ya. Pernah satu saat di dalam satu perang Hunain diceritakan ya, dan Rasulullah membaca ayat ini ya, membaca ayat ini. Ij'al lana ilahan kama lahum alih. Ayat ini beliau baca di dalam perang Hunain. Ini kan pasukan orang beriman yang sudah beneran, ketambahan orang-orang yang apa ini, yang baru ya, taklukan baru ya. Begitu masuk ke arena peperangan, mereka ini ingat ya. Ingat tentang apa? Ingat tentang kebiasaan mereka di zaman dahulu ya. Maksudnya waktu kekafiran mereka, yaitu menggantungkan senjatanya di pohon untuk didoakan. Jadi sebelum perang senjatanya digantungin di pohon untuk didoakan sebelum perang. Pernah, wahai Nabi, kami dulu begini. Rasulullah kemudian membacakan ayat ini ya. Dulu pernah ada kaum
yakni kaumnya Nabiullah Musa yang diselamatkan ya oleh Allah, malah kemudian mereka minta dibuatkan ya, Tuhan agar apa? Mereka bisa menyembahnya. Ya, dalam perang Hunain nanti silakan dibaca kisah tentang perang Hunain. Ya, menarik memang, masya Allah. Kalau sekarang apa barangkali ya? Mungkin ada ya bentuknya apa mungkin? Ya senjata-senjata yang barangkali didoain dulu ya di hizib atau di mantra-mantra barangkali ya. Nah, di mantra-mantra ya, memang ada kitabnya ya, saya punya, masih menyimpan, mungkin suatu saat saya bawakan ya, Syamsul Ma'arif namanya, 4 jilid sama gitu. Nah, itu mantra-mantra, banyak mantranya. Ya, di situ ada contoh apa itu? Hisib-hisib atau raja. Nah, raja-raja. Sakit perut rajanya gimana? Ya. Kalau qala, ini dilanjutkan ayat berikutnya. Qala, Nabiullah Musa mengingatkan kepada kaumnya yang tadi yang minta apa ini? Minta dibuatkan Tuhan tadi. Ya. Apa? Aghairallahi, apakah kepada selain Allah abghikum, aku akan membuatkan ilahan Tuhan, wa huwa, padahal dia Allah Subhanahu wa taala faddalakum, telah memberikan kemuliaan kepada kalian alal alamin, terhadap sekalian warga bumi ya, sekalian ya. Jadi memang Bani Israel ini diciptakan oleh Allah memiliki faddola alal alamin, kelebihan-kelebihan dibandingkan penduduk dunia ini. Ya, dalam sejarahnya kita lihat pokoknya mereka bagaimana kuatnya, ya, bagaimana pandainya, bagaimana jaringannya, bagaimana solidaritasnya. Ya, dan sekarang masih Allah tunjukkan ya di kawasan itu Bani Israel ini, ya, antara yang Zionis seperti apa dan yang beriman seperti apa, sama-sama kuatnya. Padahal di area perang, bayangkan ya, di area perang ya, yang Palestina komunitasnya kecil ya, mereka mampu membuat senjata yang bisa ya menggemparkan dunia kayak apa itu. Bahkan tidak sekedar itu ya, kita membacanya, banyak warga dunia yang kemudian masuk Islam karena sebab itu. Masya Allah ya. Di mana? Di barat ya, di Australia, wanita-wanitanya banyak masuk Islam karena melihat keteguhan ya wanita-wanita Palestina. Allah Akbar, luar biasa. Masa tidak sekedar senjatanya, bayangkan dalam kondisi demikian bisa membuat senjata yang hebat itu kan kayak apa ya? Ya, tidak sekedar bambu runcing, tapi mereka memiliki senjata yang sepadan, kira-kira begitu. Ya, Masya Allah, habis nyerang hilang seperti pasukan Goib aja, hilang. Masya Allah. Tiba-tiba muncul, ya nggak bisa dideteksi kayak apa itu ya. Mereka kuat, tidak ada satupun yang dikenal di medsos, bayangkan. Luar biasa ya, gimana itu? Mendidiknya dari kecil, ya sampai mereka ini tidak ada di medsos tentang biografinya dan lain sebagainya. Masya Allah, tingkat kesabarannya kayak apa? Masya Allah.
Wa iz anjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Jadi jangan minta diberikan Tuhan, ingat dong. Ya, kira-kira begitu. Kami menyelamatkan kalian, kata Nabi Musa. Min ali Fir'aun, yang dari masyarakatnya Fir'aun, selamatkan oleh Allah SWT. Ya. Yang mana Fir'aun itu yasumunakum, mereka menyiksa kalian. Nyiksanya tidak tanggung-tanggung. Ya. Yang hamil tadi ya diawasi, ya, ketika lahir laki-laki dipisahkan dari orang tuanya. Dipisahkan dengan apa? Dengan cara dibunuh. Bayangkan, Masya Allah. Yang mana siksa mereka kepada kalian itu su'al azabi, ya, siksaan yang sangat berat. Ya, enggak sekedar nyiksa, tapi siksaan yang sangat berat. Yuqattiluna, apa bentuk siksaannya? Yuqattiluna, mereka Fir'aun dan bolo bantuannya tadi, yuqattiluna, membunuh, ya, abna'akum, anak-anak laki kalian. Abna, anak-anak laki-laki, ya. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak perempuan kalian. Yang laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan. Wa fi dzalikum, dan di dalam kisah yang dihadapkan kalian itu, yang kalian hadapi itu, balaun, ujian, mir rabbikum, dari Rabb kalian, azimun, yang maha kuasa. Masya Allah, ya. Dahsyat ini, ya. Kalau kita diujinya ya seperti inilah, biasa-biasa saja lah, ya. Masih kuat ya insya Allah, ya. Sakit masih ada obatnya, ya kan, ya? Tidak punya sesuatu, tidak punya beras, masih ada bansos. masih ada ujian ini. Masya Allah, apa ya, ada jalan keluarnya, kita sendiri masih bisa nih. Sementara mereka ini ya diuji dari dulu hingga hari ini, ya, ujian yang dahsyat, ya. Mereka bayangkan, ya, banyak warga dunia yang kepada orang Palestina ini, ya, yang mendukung tapi tidak bisa mengirim sesuatu. Saya membayangkan dari mana mereka ini dapat, ya. Makan yes, oke lah, dikirim banyak negara. Tapi untuk menyiapkan pertahanan perang itu kan, ya, tidak mungkin itu dikirim dari kotak sumbangan kotak masjid itu. Nggak mungkin, ya, dikirimkan dari bantuan sosial, tidak mungkin. Terawasi, terdeteksi. Dari mana itu mereka untuk membeli seragam perang, teknologi perang, ya, persenjataan perang, dari mana? Saya meyakini itu pasti, ya, ada negara-negara yang memberikan bantuan tapi tidak perlu diekspos. Diam-diam aja pasti, ya. Karena apa? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dukum ba'da. Orang beriman itu akan menjadi bagian dari, ya, keluarga iman yang lainnya. Ya, nggak perlu diekspos. Gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin, ya, negara-negara yang nggak suka kepada Palestina bingung juga itu gimana caranya. Ya. Jangan-jangan negara-negara yang selama ini sepertinya tidak membantu, ya kan? Ya? Mereka membantu itu melalui apa? Ya, melalui mungkin hubungan diplomatik yang tidak terbaca oleh, ya. Mereka rela negara-negaranya itu,
ya dijelekan dan lain sebagainya, ya kan, kayaknya nggak bantu. Diplomasi juga ya karena apa? Ya khawatir juga nanti kalau diplomasi ya malah ketahuan, tidak bisa bantu. Negara-negara Timur Tengah ya walaupun kayaknya dalam berita ya mereka nggak peduli dan lain sebagainya, itu akan tetap ya menyatu tapi melalui ya jalur-jalur yang tidak bisa terdeteksi. Saya yakin begitu ya, karena nggak mungkin bantuan itu untuk membuat senjata, nggak mungkin lah. Berapa sih ya bantuan kita? 1 miliar, 2 miliar, ya taruhlah 100 miliar sekalipun, 100 miliar untuk hidup di Timur Tengah kan, iya, berapa itu ya kurs dana kita, uang kita kan cuma berapa itu? Iya, 100 miliar mungkin hanya bisa untuk membantu 2 desa, 3 desa. Ya. Gimana mereka itu membangun? Ya tadi peralatan militer dan lain sebagainya. Yang kalau kita lihat di YouTube kan, wah mereka gagah. Ya, baju perangnya juga bagus itu, nggak sobek-sobek. Nah, ya kan ya. Ya, beda kalau film ya peperangan di negara kita kan sampai robek-robek, hancur-hancuran. Mereka tetap gagah, wah luar biasa mereka, gagah. Ya, film-filmnya juga bagus. Kan luar biasa, berarti mungkin pasukan sekecil apapun mereka sertakan ya. Ya, satu orang dokumenter yang hebat juga, berani mati. Dari mana bantuan itu? Masya Allah, saya yakin itu bantuan orang-orang beriman ya, mungkin negara-negara muslim yang selama ini boleh jadi ya, kita lakukan ya apa barangkali kepedulian mereka ya, melalui Masya Allah, luar biasa. Ya. Saya membacanya kok begitu. Saya nggak mengikuti apa ya berita medsos yang kemudian mengecilkan peran beberapa negara, ya. Arab Saudi, katanya Yordan, apa dan lain sebagainya. Barangkali apa Emirat dan lain sebagainya. Kayaknya di dalam berita itu negatif ya negara-negara ini. Ya. Iya. Tapi kalau saya coba merenungkan ya, bagaimana orang Palestina bisa bertahan dengan persenjataannya, nggak mungkin lah. Ini dibantu oleh orang Eropa, nggak mungkin. Untuk beli senjata ini pasti yang membantu adalah orang-orang yang seiman, tapi tidak melalui ekspos. Saya kok meyakini begitu. Bahkan rela negaranya ya dipandang minor, dipandang dan sebagainya, nggak apa-apa, orang beriman biasa begitu. Ya, di awal tadi disebutkan yustad'afuna masyarikal ardi wa maghribah. Ya seorang beriman itu dipandang kecil, nggak berperan, nggak apa-apa. Karena apa? Orang beriman selalu punya satu wisdom. Apa itu? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang dilihat adalah kemanfaatannya. Ya. Soal orang tidak memujinya dan sebagainya, itu mah soal kecil, karena nanti ada itu. Ya. Di dalam Islam ada ma'iyatullah. Ya. Orang yang sudah bersama Allah itu nggak perlu pujian, nggak perlu macam-macam dan lain sebagainya. Saya yakin kok begitu. Ya. Saya yakin begitu. Ya. Kita baru mungkin dulu di Afghanistan dan sebagainya kan begitu juga ya. Nggak kelihatan siapa yang membantu. Ya. Baru kemudian di akhir-akhir baru ketahuan. Ketahuan ternyata negara-negara ini seperti ya Saudi dan sebagainya memberikan. Ya, itulah dunia, diplomasinya begitu kan. Ini kan bukan urusan rumah tangga, urusan makan yang, kan. Diplomasi dunia yang banyak, ya tidak bisa bayangkan. Ya, jangankan itu ya. Nah, kami pernah punya pengalaman ya, bantuan dari
negara-negara Timur Tengah untuk sampai ke Indonesia itu harus dikirim dulu ke bank di Eropa. Setelah dari bank ke Eropa dikirim ke Citibank di Amerika. Bayangkan. Baru setelah dari Citibank Amerika ini nanti mereka minta bank garansi yang ada di Indonesia untuk menggaransi dana itu. Dan itu tidak banyak ternyata yang punya, ya, apa ini keberanian untuk apa menerima bantuan. Bayangkan ini. Ya. Yang prosesnya bisa 7 bulan, saya ingat 1 bulan atau berapa. Untuk kami bisa membantu apa ini membangun Musimat Center itu begitu. Padahal itu apa? Dananya dari raja, bayangin. Ya, dari raja resmi dari negara. Itu jalannya begitu. Kita bisa bayangkan uang itu berputar dulu. Masya Allah. Jadi kita bisa bayangkan, bisa bayangkan bagaimana ya negara sekutu-sekutu yang memusuhi Islam itu ya mengontrol peredaran finansial kita. Allahu Akbar ya. Jadi ya begitulah kita jadi paham. Oh iya. Maka bagi kita yang beriman ya medsos yang mengecilkan peran-peran negara-negara Islam itu ya menurut saya ya mungkin dibaca tapi tidak usah dipercayai. Ya ini kan diplomasi dunia ini. Ya tidak sembarangan ini. Ya tidak mudah untuk hanya sekedar dianalisa dengan analisa seperti ya bantuan bansos yang ya berputar di sekitaran kita gitu ya. Masya Allah. Kembali ke sini. Luar biasa ya. Jadi ini ayat-ayat ini luar biasa memberikan satu penjelasan kepada kita bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi sekalipun selalu diikuti dengan al-ibtila, ujian-ujian, dan juga kaum ya masyarakat pengikut yang itu juga selalu diuji oleh Allah walaupun tidak diselamatkan. Ini beberapa ayat sampai 141 ya. Jam 7:30 bagaimana, masih teruskan atau kita cukupkan dulu? Cukup dulu. Karena kalau kita baca nanti masih panjang lagi. Ya, berikutnya itu. Ya. Ya, kita sisakan untuk berikutnya satu tema berikutnya, karena berikutnya ini satu tema ini mulai dari 142 dan selanjutnya ini satu paragraf penjelasan yang lebih lebih memberikan satu penjelasan bagaimana Nabiullah Musa diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Iya. Atau kita cukupkan? Mau cukup atau sampai jam 8? Kalau sampai jam 8 saya bacakan lagi. Monggo pokoknya. Boleh ditambahkan lagi? Oke. Siap. Ya. Jadi setelah Nabiullah Musa mendapatkan tawaran tadi, rupanya Nabiullah Musa juga coba berkonsultasi, mungkin gitu ya kita ya, kepada Allah SWT. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dia saat beliau menghadapi pertanyaan
kaumnya yang sudah diselamatkan untuk dibikinkan Tuhan tadi, ya, Nabiullah Musa kemudian dijanjikan oleh Allah, wa wa'adna, dan kami janjikan Musa kepada Nabiullah Musa salasina lailatan, 30 hari, 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan, ya, malam itu bi ashrin dengan 10 lagi, berarti 40 hari. Ya, atas pertanyaan atau atas permintaan kaumnya tadi. Fatamma, maka sempurnalah miqatu rabbihi, waktu yang Allah berikan, arba'ina lailatan, 40 hari. Wa qala Musa, Masya Allah, ya. Nabi Musa rupanya juga menghadapi kaumnya yang ngoyel tadi, minta kepada Allah, gimana ini, ya, untuk menyelesaikannya. Allah ngasih tempo waktu, engkau tunggulah 30 malam tambah 10 hari, 40 hari. Wa qala Musa, ya, setelah merenung 40 hari tadi, ya, menunggu 40 hari tadi. Wa qala Musa, Musa berkata li akhihi, kepada sahabatnya. Di awal sudah disebutkan, karena Nabiullah Musa itu cedal, ngomongnya susah. Ya, ngomongnya susah, bikin orang nggak paham, ya, namanya cedal, gitu kan, ya, nggak lancar ngomongnya. Ya, Allah kirimkan kan Nabiullah Harun. Nabiullah Harun ini tidak sekuat Nabiullah Musa, tapi punya kemampuan berbicara yang baik, ya, yang argumentatif, mungkin kata orang sekarang lah, ya, gitu, ya, ngomongnya lancar, bikin orang paham. Kata Nabiullah Musa, ukhlufni, gantikan aku, fi qaumi, untuk menghadapi kaumku. Harun, kayaknya kamu lebih cocok deh menghadapi kaumku yang bandel begini nih, ya. Sudah diselamatkan oleh Allah, malah minta dibuatkan Tuhan. Kayaknya aku rasa sanggup lagi lah, kira-kira ini. Ukhlufni fi qaumi, gantilah, ya, gantilah aku ini, mohon saja ganti aja deh, kamu kayaknya lebih mampu ini. Wa aslih, ya, dan perbaikilah kaumku ini, ya, dah, tolong aku diganti dan kamulah yang memperbaikinya. Wala tattabi, dan janganlah kalian mengikuti sabilal mufsidi, jalannya orang-orang yang rusak. Masya Allah. Yaqulu ta'ala, ya, mumtinan ala bani Israil bima hasala lahum minal hidayah bitaklimihi Musa wa i'ta'ihi at-Taurah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak Musa, ya, untuk berdialog tadi kan, ya, berdialog. Dialognya apa? Udah, kamu tak kasih waktu deh menghadapi kaummu yang ngeyel itu, ya, 30 hari tambah 10 hari, ya. Dan aku berikan kepadamu ini Taurat, yang di dalamnya wa fiha ahkamuhum, ada hukum-hukum, mengandung hukum-hukum di dalamnya. Watafasilu syara'ihim,
dan juga ya syariat yang terperinci, ya, hukum-hukum dan syariat yang detail, yang terperinci. Ya, Allah berikan, ya pasti namanya nabi, ya rasul, Allah berikan ya syariat itu melalui kitabnya, ya, yang rinci dan sebagainya ya. Masya Allah, walaupun ternyata kaumnya ini memang benar-benar ya benar-benar dablek ya. Ya, setelah sempurna semuanya ya, Ibnu Katsir menampilkan ya surat Al-Maidah ya. A'udzubillahi minasyaitonir potongannya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kalau dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada ya, ayat ini Allah turunkan ya, yang membuat ya sahabat Abu Bakar menangis. Orang-orang sama bingung, ya udah sempurna kok kamu malah nangis. Kata Abu Bakar, ya iya saya menangis ini, saya khawatir kalau udah sempurna kan berarti ya sang Rasul itu akan wafat. Iya. Ini juga begitu. Nabiullah Musa diberikan syariat yang sempurna ini ya, ternyata kaumnya tetap aja bandel. Maka tidak ada cara lain kecuali ya Nabiullah Musa kemudian memasrahkan kaumnya kepada Nabiullah Harun. Ya, siapa tahu dengan kelembutan Harun, dengan kepandaian Harun, keterampilan berbicara Nabiullah Harun ya, kaumnya ini akan tambah lebih baik gitu. Tapi ya itulah Bani Israel ya, sampai hari ini juga begitu ya. Ya, ada kelompok ya Bani Israel yang ya sangat susah dikasih tahu ya. Bahkan ya salah satu kaumnya ya dari keturunan Yahudi, Yahuda ya, Yahuda ini ya orang tuanya adalah salah satu di antara 12 ya putranya Nabiullah Yakub. Ya, Nabiullah Yakub, turunan dari Nabiullah Ibrahim. Ya, Nabiullah Yakub. Yakub ini kan ada di Palestina ini ya. Sedangkan Ismail berpindah ke Bakkah, ke Makkah. Ya. Salah satunya Yakub. Yakubnya baik, tapi keturunannya anak-anaknya ini yang menjadi keturunan Bani Israel yang hari ini dablek itu. Ya, Masya Allah. Ya. Mereka selalu membuat tipu daya kan ya. Ya. Sampai Yusuf saja dikerjain. Yusuf aja dikerjain. Ya. Dilaporkan kepada Yakub ya. Yusuf nggak ada, dimakan harimau. Ya. Dibuatlah kemudian bajunya terkena darahnya nggak tahu darah kambing ini. Nah, orang tuanya saja dikerjain ini. Ya, Masya Allah. Ya telah sempurna. Ya, tapi itu tadi ya kaum Bani Israel tetap saja mereka ini membangkang. Ya. Walamma jaa, dan tatkala datang Musa, Nabiullah Musa. Ya, Nabiullah Musa tadi kan diberikan kesempatan untuk taklim. Taklim itu maksudnya berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Limiqatina, ke tempat kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah ya Rabbnya mengajaknya berbicara, qala Rabbi wahai Rabb, arini, tunjukkan, perlihatkan kepada diriku, angduru ilaika,
yang mana aku dapat melihat dirimu. Masya Allah, Nabiullah Musa ya di tengah ujiannya yang berat dan sebagainya minta bisa ya berdialog dengan Allah dan melihatnya. Qala, Allah kemudian menjawab, lantaroni, sepertinya kamu tidak bakalan selamanya bisa melihat. Walakin, ya udahlah, tetapi undur, kamu nanti lihat ya. Ilal jabali, kepada gunung. Fa inistaqarra makanahu, maka jika gunung itu tetap posisinya dalam posisi di situ, ya, fasaufa taroni, mungkin kamu nanti akan melihat diriku. Ya, ini kan permintaan Musa ini, ya Allah tolong dong, saya ini bisa melihat dirimu ya Allah. Ya, kata Allah, kayaknya nggak mungkin, tapi ya sudahlah. Untuk memenuhkan keinginanmu, kamu lihat nanti gunung itu ya. Ya. Kalau gunung itu tetap, ya, kamu nanti akan bisa melihatku. Falamma tajalla, maka tatkala Allah menampakkan Rabbuhu, ya Rabbnya Nabiullah Musa tadi menampakkan lil jabali, kepada gunung itu, ya, ja'alahu dakka, maka jadilah gunung itu dakka, hancur. Ya, ketika Allah memperlihatkan, ini belum sampai Nabiullah Musa melihat ini. Tadi kan disebutkan nanti kamu akan bisa melihat ya, diriku kalau gunung itu tetap, ya, maka kamu bisa lihat. Ternyata gunung itu hancur. Wa kharra Musa, maka kemudian Nabiullah Musa ini merasa bersalah. Sa'iqa, beliau itu pingsan. Nabiullah Musa berucap, Subhanaka, maha suci engkau, tubtu, aku bertobat ilaika, kepadamu. Al-mu'minin, ya, ada. Masya Allah, ya. Keinginan seseorang untuk melihat Rabb adalah satu karunia, ya, dan kita nanti akan diperlihatkan, ya, wajah Allah SWT. Tapi nanti, ya, ketika kita sudah di akhirat dan semoga masuk ke surga dan kita bisa melihatnya, ya, kalau enggak ya nggak bisa, ya. Ya, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu adalah tanda keridhaan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Ya. Barangkali demikian, ya, akhir dari, ya, bacaan kita, ya. Cukup ya insyaallah, ya, jam 8 insyaallah, ya. Nanti tolong dicatat, kita sudah sampai kepada ayat 143, ya, di penghujung tahun 2023, ya, insyaallah, ya. Semoga nanti, ya, setahun lagi kita ketemu tahun depan, ya, insyaallah. Semoga dengan kondisi yang lebih fresh, yang lebih sehat, ya, jamaah juga demikian. Allah berikan kesehatan, ya, semuanya, ya, dan semoga, ya, bisa hadir di forum yang mulia ini sebagaimana dulu, ya, bisa dimaklumi mungkin karena usia dan sebagainya, ya, dan, ya, mungkin kesehatan juga, ya, jarak, mungkin pengen kesini tapi nggak ada yang nganterin. Masya Allah, ya, yang ada inilah insya Allah kita masih bisa menjaga tradisi keilmuan kita insya Allah, ya.
membuka ayat, membuka hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, insyaallah. Semoga bermanfaat pertemuan kita ini ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.